Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab pernah berkata, kata beliau, innallaha katama sittatan fi sittatin, katama ridha fi ta'atin, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, wa katama lailatal qadri fi syahri ramadan, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, wa katamal mauta fil umri, wa katamas salatal wusta fis salawati. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara lainnya. Yaitu Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Yang ketiga, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Yang keempat, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah manusia. Yang kelima, Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Dan yang keenam, Allah menyembunyikan salatul wusta, yakni salat yang paling utama di dalam salat yang 5 waktu. Yang pertama disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Apa hikmahnya? Syekh An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa maksud dari mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan hal itu, menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan, karena agar siapapun tidak menganggap kecil, tidak menganggap remeh amalan-amalan yang baik. Sekecil apapun amalan baik, sekecil apapun amal saleh, sekecil apapun perbuatan-perbuatan yang positif, maka di sana ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita menyepelekan sekecil apapun amalan. Dalam satu hikayat disebutkan, Imam Abu Dawud suatu ketika dia sedang berlayar di kapal menyusuri sungai. Lalu tiba-tiba Imam Abu Dawud meminta nahkoda kapal untuk menepikan kapalnya ke tepian sungai. Dan lalu kemudian ia membayarnya dengan bayaran 1 dirham. Lalu kemudian ditepikanlah kapal itu. Setelah kapal menepi, Imam Abu Dawud turun dan kemudian ia menemui seseorang dan mengucapkan yarhamukallah. Ternyata Imam Abu Dawud ketika sedang di dalam kapal, dia mendengar di tepian sungai itu ada yang bersin. Dan dia mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, namun belum ada yang mengucapkan yarhamukallah. Maka Imam Abu Dawud, dia membayar 1 dirham hanya untuk sekedar mengucapkan yarhamukallah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dalam pandangan kita itu hanyalah amalan yang sepele, amalan yang kecil. Tapi ingatlah saudaraku, sekecil apapun amalan, di sana ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan murkanya. Dalam arti Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Hal ini agar manusia menghindari sekecil apapun kemaksiatan, menghindari bentuk apapun kemaksiatan. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, di sana ada murka Allah. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita perbuat, ingat kepada siapa kita bermaksiat. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sudah terbiasa dengan maksiat-maksiat kecil, kita terbiasa dengan dosa-dosa kecil dan kita terlena merasa ini dosa kecil saja, ini maksiat kecil saja, maka lama-kelamaan maksiat yang kecil-kecil itu lama-kelamaan akan menjadi tumpukan dosa.
Maka hikmah dari Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan itu agar kita selalu waspada, selalu hati-hati menghindari segala bentuk kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan itu. Perkara yang ketiga adalah Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Kita tahu Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa fihi lailatun khairun min alfi syahr, bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kemudian Lailatul Qadar ini Allah rahasiakan. Lailatul Qadar ini Allah sembunyikan. Apa hikmahnya? Ketika tak seorang pun mengetahui kapan Lailatul Qadar itu, maka rahasia ini tak lain bertujuan agar umat Islam, agar kita bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan Ramadan. Karena bayangkan kalau Lailatul Qadar tidak dirahasiakan, mungkin kita hanya akan beribadah di Lailatul Qadar saja. Karena kita tahu betapa Lailatul Qadar punya keutamaan yang sangat besar. Yang keempat, Allah merahasiakan para kekasihnya, para walinya di antara manusia biasa. Rahasia ini hikmahnya adalah agar kita tidak mudah menganggap sebelah mata, agar kita tidak menganggap remeh orang lain, agar kita tidak menganggap rendah orang lain yang mungkin kita anggap orang itu biasa-biasa saja. Orang itu mungkin kita anggap tidak ada keistimewaan, tapi bisa jadi justru orang yang kita anggap biasa-biasa, orang yang kita anggap remeh, orang yang kita sepelekan, bisa jadi justru mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari dirahasiakannya wali Allah di tengah-tengah manusia biasa agar kita selalu memuliakan orang lain. Siapapun mereka, apapun status sosialnya, bagaimanapun tingkat ekonominya, hendaklah kita memuliakan mereka. Karena bisa jadi orang yang kita anggap rendah, orang yang kita anggap sepele, tapi justru dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahkan memiliki kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan, menyembunyikan atau tidak memberitahukan ajal seseorang. Inilah di antara rahasia terbesar, tak lain agar kita umat manusia selalu bersiap-siap untuk menyambut ajal. Kita selalu bersiap-siap menyambut kematian karena kita tahu bahwa kematian akan datang kapan saja. Kematian akan datang di mana saja. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba, secara mendadak. Maka Allah rahasiakan kematian ini agar setiap saat kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya ajal. Dan kemudian yang keenam, Allah merahasiakan as-salatul wusta, yakni salat yang utama dalam salat 5 waktu. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara rahasia dari penyembunyian ini agar seorang muslim senantiasa menjaga salat yang 5 waktu. Seorang muslim haruslah senantiasa menjaga salat seluruhnya, salat yang 5 waktu. Meskipun kita tahu di antara salat 5 waktu ada salat yang utama, tapi karena Allah rahasiakan salat yang utama itu di waktu kapan, maka kita harus selalu bersungguh-sungguh melaksanakan salat di setiap waktu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 perkara yang Allah sembunyikan di dalam 6 perkara. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ungkapan hikmah sahabat Umar bin Khattab ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.